Hai semuanya, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menjelaskan dan menampilkan video hasil karya kami yang berjudul Kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan transportasi dalam antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan adat dalam masyarakat. Penerapan antropologi ini membantu kita dalam berinteraksi satu sama lain. Bidang ini juga meneliti bagaimana hukum itu dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Salah satu contoh antropologi hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah kepatuhan terhadap norma dan peraturan yang ada. Dalam video ini, kita akan memberikan contoh tentang kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan transportasi umum. Maka dari itu, kita akan menyaksikan salah satu video contoh dari perilaku antropologi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Transportasi umum atau angkutan umum adalah layanan pengangkutan penumpang yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Layanan ini biasanya dioperasikan dengan jadwal dan rute yang telah ditentukan, dan penumpang dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Transportasi umum memungkinkan orang untuk berpergian ke tempat kerja, sekolah, dan tempat lain tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Transportasi umum dapat membantu mengurangi kemacetan dengan membawa lebih banyak orang dalam satu kendaraan daripada mobil pribadi. Jenis transportasi umum diantaranya transportasi darat, bus, angkot, kereta api, dan taksi, transportasi laut, kapal feri dan kapal pesiar, transportasi udara, pesawat terbang. Kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan transportasi umum memiliki hubungan yang erat dengan perilaku antropologi hukum. Transportasi umum memiliki norma dan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh penggunanya. Norma dan aturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan bersama. Kesadaran hukum masyarakat juga penting untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Jika menggunakan transportasi umum, memahami tujuan dan manfaat dari aturan, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhinya. Perilaku antropologi hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang peraturan dalam penggunaan transportasi umum. Yang pertama, kita akan menaiki transportasi umum yaitu Jaklingko. Sebelumnya, kita akan ke tempat Plang Bus Stop sesuai rute tujuan. Dan harus sesuai rute tujuan, jangan sampai salah rute. Jangan lupa juga untuk memperhatikan nomor rute pada transportasi tersebut. Mendahulukan penumpang yang akan turun terlebih dahulu sebelum menaiki transportasi tersebut. Jangan lupa untuk melakukan tap in dan tap out pada mesin yang tersedia di dalam. Ini adalah contoh tap in dan tap out yang benar. Ini adalah contoh tap in dan tap out yang salah. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan barang bawaan sebelum turun dari transportasi tersebut. Yang kedua, kita akan menaiki Transjakarta. Untuk menaiki Transjakarta, kita harus menuju halte terdekat terlebih dahulu. Biasanya, di setiap halte itu selalu ada jembatan untuk menuju ke dalam halte. Sebelum masuk halte, biasanya ada mesin pengisian saldo kartu untuk menaiki Transjakarta. Jika saldo sudah mencukupi, kita dapat masuk ke dalam halte dengan tap in terlebih dahulu. Setelah itu, menunggu di pintu sesuai dengan tujuan. Jika bus tersebut belum tiba, bisa menunggu di tempat duduk yang telah disediakan. Ini adalah contoh papan rute yang tersedia di setiap pintu. Jika ingin menunggu bus tiba, dihimbau untuk menunggu di batas garis kuning yang sudah ditentukan. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan nomor rute tujuan pada bus. Sebelum menaiki bus, dahulukan penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Di dalam bus ada berbagai aturan yang tertera pada kaca bus dan harus dipatuhi. Terdapat kursi prioritas yang berwarna merah untuk ibu,
hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti contoh berikut. Dihimbau untuk selalu tertib agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain. Bila sudah sampai tujuan, sebelum turun dari bus, jangan lupa untuk selalu memperhatikan barang bawaan dan selalu berhati-hati. Setelah turun dari bus, jalan ke pintu keluar dan melakukan tap out terlebih dahulu. Yang ketiga, kita akan menaiki MRT. Untuk menaiki MRT, kita harus menuju ke stasiun MRT terdekat. Sebelum memasuki stasiun, kita akan melakukan pengecekan tas terlebih dahulu. Setelah itu, kita melakukan tap-in pada mesin yang sudah tersedia. Di stasiun terdapat fasilitas seperti kamar mandi untuk pria dan wanita, lift untuk prioritas. Perhatikan papan rute yang terdapat di atas pintu stasiun. Menunggu di garis kuning yang sudah ditentukan. Sebelum menaiki MRT, dahulukan penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Di dalam kereta MRT terdapat papan peraturan yang harus kita patuhi. Jika sudah sampai pada tempat tujuan, jangan lupa untuk memperhatikan langkah pada saat akan keluar MRT dan memperhatikan barang bawaan. Jangan lupa untuk tap out pada mesin yang sudah tersedia. Jadi, kesimpulannya adalah transportasi umum memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan akses ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang lainnya. Perilaku penggunaan transportasi umum dan cara mereka berinteraksi dengan sistem transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma dan aturan sosial, nilai-nilai budaya, dan pengalaman pribadi. Dengan mempelajari hal ini, antropologi hukum dapat membantu menciptakan transportasi umum yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi para penggunanya. Itu dia video dari salah satu penerapan perilaku antropologi hukum dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Sekian dari kelompok kami, semoga video bermanfaat. Dadah, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Ada orang, ada Babe, halo Babe. Babe in frame. Sekian dari kelompok kami, semoga Adalah menerapkan Hai semuanya. kami Yailah. Say hi dek, say hi. Hai gitu. Ngapa jatuh? Nggak bisa. Malah nengok, udah bagus. Udah kayak lagi neteng-neteng lansia anjing.